Hey traders, ketemu lagi sama saya Swendy Simanjuntak. Pada video kali ini saya mau bahas tentang strategi trading untuk scalping. Oke, sobat traders, dalam trading forex atau gold dan lain-lain, memang banyak traders itu bilang yang bagus itu adalah follow the trend ya, ikuti trend. Jadi istilahnya trend is your friend, ikutinlah trend itu supaya kamu bisa profit. Tapi kan dalam setiap hari itu nggak selalu trend itu terlihat jelas ya. Misalnya gold lagi trending bullish, tapi bisa jadi hari ini dia nggak sedang trending naik gitu ya, nggak ngikutin bullishnya. Bisa aja hari ini lagi sideways, konsolidasi atau koreksi. Nah, jadi kalau kita selalu trading nggak ikut trend kan berarti hari ini kita nggak trading dong. Nah, untuk memanfaatkan peluang-peluang momen-momen yang ada di market, kita perlu trading scalping. Karena kalau scalping kita bisa aja ambil momen pendek-pendek supaya bisa tetap dapat cuan. Ini nih strategi trading scalping supaya kamu bisa juga dapetin profit. Jangan lupa like dan subscribe. Oke traders, langsung aja kita bahas ya gimana cara scalping ya menggunakan strategi trading EMA dan MACD. Oke, jadi sobat traders, memang kita nggak bisa ya selalu follow the trend ya. Artinya gini, kadang market nggak selalu bergerak dalam kondisi trending gitu ya. Jadi kalau kita misalnya mengandalkan trend is your friend ya, follow the trend, berarti kita bisa saja dalam kondisi 1 hari atau 2 hari karena market lagi sideways atau koreksi, berarti kita nggak trading gitu ya. Nah, tapi gimana caranya supaya kita bisa ambil momen ya, baik lagi naik atau lagi turun, tentunya kita memang tidak mengikuti arah tren yang besarnya. Jadi kita bisa strateginya yaitu scalping. Nah, coba kalian lihat di sini ya. Kalau trading seperti ini misalnya, ini gold ya di H1 ini kan nggak ada trennya gitu. Ini nggak ada trennya, alias ini lagi sideways atau ranging. Jadi kalau misalnya mau buy dan sell, tentunya ini kita masih bingung ya karena ranging. Oke. Nah, sekarang kita perlu nih ya scalping ya. Nah, kalau saya scalping menggunakan indikator ya supaya membantu, bukannya tergantung kepada indikator ya. Oke. Jadi indikatornya gini sobat traders ya, menggunakan indikator yaitu MACD. Nah, di sini ada MACD. Nah, saya klik aja 2 kali ini. Muncul ya. Parameternya kayak gini. Dia pakai EMA ya, EMA atau exponential moving average, ada 2 EMA. Yaitu EMA 12 dan EMA 26. Ya, di sini ada MACD SMA. Nah, saya nggak terlalu ngerti ya, nggak apa-apa. Yang penting fokus di EMA-nya aja nih, 2 EMA. Ya, oke. Di sini saya klik nih, 2 EMA ya. Terus, nah, jadi di sini ada perpaduan ya, ada EMA, yang EMA 12 dan 26. Nah, jadi ukuran EMA di MACD itu juga yang kita pakai untuk EMA ya, moving average eksponensial di sini. Ya, saya sudah pasang. Di sini ada EMA 26, ada EMA 12. Jadi nggak usah pakai parameter yang lain ya. Jadi samain aja dengan MACD. Oh ya, jadi ini bukan custom ya, bukan custom dari saya, tapi ini default aja bawaan dari MetaTrader-nya ya. Jadi saya nggak membuat parameter sendiri. Jadi waktu kalian klik, ambil nih ya, di insert MACD, ini semua ukurannya udah sama, udah default. Jadi saya nggak merubah. Nah, sekarang fokus ke strateginya atau cara tradingnya, atau gimana cara kita menentukan trennya atau kapan kita bisa dapetin signal untuk buy dan sell. Tentunya gampang ya, yaitu dengan kita pakai gini ya, kita pakai yaitu persilangan MA ya, persilangan MA, yaitu kita bisa pakai gini. Oke, nah ini saya tandain ya. Kalau ada persilangan MA dari atas ke bawah, itu juga sama dengan ketika histogram ya, histogram di sini ya, histogram MA juga cross ya, cross titik 0 ya. Jadi kalau dari atas ke bawah maka sama, histogramnya turun dari atas ke titik 0. Demikian juga kalau ada persilangan lagi ya, crossing dari bawah ke atas dan lain-lain juga sama ya. Jadi persilangan. Jadi ini saya jadikan signal yang saling mengkonfirmasi gitu ya. Beda nih kalau kita cuma trading menggunakan indikator EMA-nya saja. Jadi kita cukup melihat crossing EMA ya, atau di sini nanti pakai RSI lah atau stokastik lah dan lain-lain. Tapi kalau kita pakai EMA, MACD maksudnya, jadi sama nih ya. Oke, strategi tradingnya gimana? Ya kita
bisa mulai di H1 atau M30 nggak apa-apa, karena kita mau scalping kan ya. Oke, kalau scalping nggak perlu buka time frame yang besar-besar. Oke, jadi kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ya kita nggak fokus di sekarang karena sekarang dia lagi datar ya. Baik 2 EMA-nya datar itu berarti nggak ada signal. Oke, jadi signalnya yang bagus adalah ketika seperti ini sobat traders. Jadi ketika kita lihat ada persilangan, maka itu ada signal apakah turun atau naik ya. Nah, di sini adalah signal turun. Nah, kapan kita akan open ya? Misalnya kita pas buka MetaTrader harga udah di sini, ya kan? Jangan kita sell-nya di sini. Tapi baiknya gimana? Kita tunggu harga retest ke EMA ya. Nah, di sini ada harga retest nih ya, retest EMA. Jadi ketika turun harga retest ke sini. Nah, ya. Kalau ini kan M30 ya, kalau M15 juga sama. Jadi harga retest baru kita sell, oke? Nah, kalau kita sell dapat berapa tuh ya? Nah, kalau sell ternyata sini dapat 42 pips. Wah, lumayan ya. Kalau untuk scalping sih sebenarnya 15 pip, 10 pip, 15 pip itu dapat ya. Sementara kalau kita beneran nih sell di sini ternyata harga nggak naik lagi tuh ya. Kita nggak akan kena SL, mau SL 5 pip, 10 pip pun nggak. Ternyata harga turun terus gitu ya. Oke, mantap ya guys. Nah, sementara di sini harga sempat naik lewatin moving average atas gitu ya, tapi tidak persilangan nih. Ini nggak ada persilangan nih ya guys ya. Ini nggak ada persilangan. Nah, lalu ada signal lagi nih, ada persilangan lagi ya, persilangan lagi ke bawah. Kita lihat juga sudutnya ya. Ini kalau ini kan kayaknya ada silang tapi sudutnya kecil atau masih rapat-rapat dengan antara 2 EMA. Nah, ini kelihatan mulai cross dan harga mulai EMA-nya mulai menjauh ya, saling menjauh ya, saling membuka gitu, ada sudutnya. Nah, ini bagus nih. Sementara MACD-nya juga turun nih, histogram ya. Oke, ini mantap nih. Kita bisa cari ini buat signalnya juga ya. Ini buat kita sell. Oke, di sini ya. Ini acuan aja, maksudnya bukan berarti kan kita pas lagi silang kita sell kan, kita nggak tahu kapan dia bersilang. Tapi paling tidak pas kita lihat, wow, kita lihat, wah ini udah terjadi persilangan, itu signal, maksudnya ada pertanda gitu ya. Kapan kita sell lagi? Kita tunggu harga retest ya, baik kena atau mendekati moving average. Kayak ini kan dia nggak kena tapi mendekati ya, mendekati moving average-nya. Oh ya sobat traders, ini bisa digunakan untuk semua pairs, mau gold, mau forex dan lain-lain ya. Nah, di sini ada nih, cakep ya, harga sentuh ke moving average. Oke. Sini sentuh moving average lalu turunnya sampai 41 pip. Wah, cakep. Jadi kalau scalping dapat nggak? Dapat. Kalau kalian lakukan ini untuk day trade, bisa jadi ini nggak ada persilangan kalau kita lihat di time frame gede gitu ya. Tapi kalau kita pakai time frame kecil, selalu ada momen sobat traders ya. Di time frame kecil di M5, M15 itu ada momen. Makanya kita scalping gitu ya. Oke. Coba kita lihat di sini. Nah, di sekarang ini oke, ini baru ya, baru mulai ada pergerakan karena ini mau masuk sesi Eropa jam 2 siang. Tapi kita bisa menunggu, misalnya nunggu berapa, 2 candle lagi mungkin ya, baru mulai kelihatan ada persilangan dan MACD-nya mulai ke atas nih, ya lewatin harga 0. Dan kalau perlu dikasih tambahan juga, di sini ada level tertinggi nih ya sobat traders. Nah, di sini ya. Jadi nunggu harga gini, harga break ya, lewatin level tertinggi misalnya sampai sini gitu kan. Oh, berarti udah ada konfirmasi level tertinggi. Sementara EMA-nya berjalan di bawah. Nah, kalian bisa tunggu harga retest ya. Jadi yang penting pertama konfirmasi break level tertinggi sebelumnya, retest ya ke arah EMA-nya. Jadi buy-nya kalau harga udah mendekati atau ke arah EMA. Misalnya ini EMA-nya gitu ya. Nah, buy-nya di sini gitu ya. Oke, ini bisa kita temui di time frame kecil, tentunya dengan scalping. Kalau kalian lakukan ini misalnya ini di GBP USD ya. Ini bisa dilakukan di pair yang lain ya, dilakukan di yang lain. Jadi kita bisa melakukannya di banyak momen ya, di banyak pairs ya. Bahkan kalau misalnya wah ini udah kena TP, mungkin nanti kita lihat lagi selang sesi yang lain mungkin ada peluang lagi kita masuk lagi gitu. Jadi daripada kita nungguin pergerakan market yang selalu follow the trend ya gitu ya. Jadi kita tuh kayaknya pakem banget gitu, harus follow the trend. Ya bisa aja hari ini kita nggak trading kalau misalnya hari ini harga lagi konsolidasi atau lagi koreksi. Iya nggak? Bener kan? Nah, oke, kalau kalian ada yang setuju nih sama strategi saya, jangan lupa
klik like dan juga komen ya. Oke. Nah, Sobat Trader, sebenarnya strategi trading ini sudah saya bahas kira-kira berapa tahun yang lalu dan ada di YouTube channel ini. Tapi saya fokusnya waktu itu bukan buat scalping ya, buat day trade atau juga swing trade. Jadi ini fokus untuk scalping. Tapi kalau kalian mau lihat videonya juga bisa cari ya di channel ini. Oke, jadi gimana? Kita cari lagi ya untuk pairs yang lain ya. Coba kita lihat ke pairs yang lain. Oke, kita ke GBP JPY ya. Nah, GBP JPY ini lagi mantep ya, lagi kuat trennya ya. Kita tidak akan trading melawan arah kalau misalnya belum terjadi harga. Ini kan harga naik ya, mulai dari cross di sini ya. Cross di sini dan harga histogramnya maksudnya belum lagi cross lagi di bawah 0. Jadi ini masih bullish. Oke. Ini sempat mau ada koreksi tapi tetap bertahan di atas EMA. Nah, cara tradingnya juga kayak gitu ya. Jadi gini Sobat Traders. Jadi kita juga bisa memanfaatkan, oh ini ada harga tertinggi gitu ya. Nah, ini berarti kan break ya, breakout struktur lagi nih. Breakout struktur udah jelas, udah dilewatin harga tertingginya. Tunggu untuk entry, tunggu ya ketika harga retest lagi ke mendekati atau boleh pas ke MA-nya gitu ya. Jadi begitu harga menyentuh lagi ke EMA-nya, kalian bisa open buy. Kenapa? Karena ini sudah break dan ini sudah bergerak terus di atas moving average. Oke, semoga ini bisa membantu kalian ya. Cobain terus, lakukan ini strategi trading ini di demo ya. Silahkan lakukan berulang-ulang ya, sampai kalian bisa yakin atau percaya diri menggunakan strategi trading ini. Kalau misalnya sudah dicoba beberapa kali terus dan sudah pede, boleh dicoba di trading teman-teman. Tapi jangan lupa tidak ada holy grail ya, nggak ada strategi trading yang jitu. Pasti ada aja ketika harga tidak sesuai dengan analisa kita. Selalu batasi dengan stop loss juga. Oke traders, gimana tadi penjelasannya? Simple ya, bisa diikutin ya oleh banyak orang. Tapi jangan lupa di kombinasi juga dengan strategi trading kalian ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa buka akun di Java Global Futures.